Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah firman Tuhan. Orang Kristen adalah orang yang telah mengalami transformasi. Transformasi itu menyangkut sikap dan prinsip hidup terdalam yang akhirnya mewujud dalam keseharian. Hidup kita bukan lagi milik kita sendiri, tetapi milik Kristus. Itu logis. Sebab Kristus telah membeli kita dari perbudakan kejahatan. Dengan kurban nyawanya sendiri, kita merespon fakta ini secara sadar tiap hari dengan jalan menyerahkan hidup sepenuhnya menjadi milik Kristus. Penebus kita dengan keputusan secara sadar. Kita memberlakukan transformasi roh secara terus-menerus dalam perilaku fisik kita. Kita tak lagi hidup mengikuti hasrat diri dan dunia, tetapi berusaha agar kehendak Allah digenapi dalam diri kita. Karena itulah dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah pedoman etika yang paling mendasar dari etika Paulus. Kalau kita tidak berjaga-jaga, maka kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita mau hidup sesuai dengan keadaan kita dalam dunia baru, maka kuasa roh Allah disediakan untuk mengubah kita. Dengan cara apakah kita supaya tidak serupa dengan dunia ini? Kita harus menerima roh Allah yang mau mengubah kita, sehingga diri kita disesuaikan dengan dunia yang akan datang. Karena itu, marilah kita menghampiri Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yesus yang diilhamkan dalam firman Allah yang hidup dan mengasihi kita. Maka pikiran kita dibaharui dan kita tetap diubah. Pembaharuan hidup itu bukan hanya terjadi di permukaan, melainkan sampai kedalaman hati. Bukan hanya gaya hidup yang berbeda dengan orang dunia, melainkan secara hakiki orang yang telah diperbaharui, mereka tidak sama lagi dengan dunia ini. Kita telah diperbaharui oleh Kristus
berarti kita telah menerima anugerah mulia yang mengubah setiap aspek hidup kita untuk tujuan yang mulia. Sebab itu, hendaklah kita bertekun dan setia dalam hidup yang berkenan di hati Allah. Allah yang kita kasihi adalah Allah yang baik, sehingga barang siapa yang mau melakukan kehendak-Nya harus melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.